Halo semuanya. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang chapter 5 yaitu isothermal reactor design. Jadi sebenarnya chapter 5 itu adalah gabungan dari chapter 1 sampai 4. Jadi step-step yang udah kalian pelajari dari chapter 1 sampai 4 kalian bakal gabungin di sini tuh. Jadi di chapter 1 itu tentang mole balance. Kalian udah nemuin persamaan mole balance-nya buat masing-masing reaktor. Tapi di chapter 1 itu masih dalam bentuk Na. Nah, lanjut ke chapter 2 itu tentang konversi. Jadi kalian udah ngubah persamaan mole balance dari Na menjadi bentuk konversi, yaitu yang ada X-nya. Yang menghasilkan persamaan yang ditampilkan di sini. Kalau PFR kayak gini, CSTR kayak gini, yang batch kayak gini. Itu buat chapter 2. Kemudian lanjut ke chapter 3 itu tentang rate laws. Nah, di rate laws ini kalian nentuin persamaan laju reaksi dengan fungsi terhadap C atau konsentrasi. Kemudian lanjut ke stoichiometry. Di sini kalian punya fungsi konsentrasi terhadap konversi. Nah, dari rate laws sama stoichiometry kalian bisa gabungin biar punya fungsi laju reaksi terhadap X. Nah, dari sini setelah punya laju reaksi terhadap X, kalian bisa masukin ke rumus mole balance-nya. Jadi kan di sini ada min RA, min RA, min RA. Di sini kalian masukin rumus yang kalian udah dapetin di sini. Nah, setelah itu kalian bisa selesaiin persamaannya. Jadi di chapter 5 itu intinya ngasih tahu kayak gitu sih. Karena gak ada materi baru di chapter 5 ini, mungkin kita bisa langsung masuk ke contoh soal aja. Di sini ada contoh soal 5-7 tentang reaksi fase gas. Jadi sini ada reaksi A menjadi B plus T. Terus katanya itu elementary rate law. Kemudian awalnya itu dia dijalankan dalam PFR dan di percobaan lain dijalankan dalam CSTR. Nah, ketika di PFR laju masuknya itu 10 desimeter maka 3. Oh sorry, ini volumenya. Volumenya itu 10 desimeter kubik. Jadi VPFR nya itu 10 desimeter kubik. Suhunya itu 300 Kelvin. Misalnya ini TPFR. Dan ini baru volumetric flow rate nya itu 5 desimeter kubik per second. Jadi V kecilnya itu 5 desimeter kubik per second. Kemudian konsentrasi konversinya itu mencapai 80%. Atau 0,8. Nah, yang di PFR ini yang dimasukin itu pure A, jadi 100% A. Sedangkan kalau yang di CSTR yang dimasukin itu 50% A dan 50% inert. Kemudian volumenya sama, 10 desimeter kubik. T-nya itu 320 Kelvin. Terus volumetric flow rate-nya sama, 5 desimeter kubik per second, dan konversinya juga sama. Ini 80% atau 0,8. Yang ditanya itu energi aktivasi dalam kalori per mol. Jadi kan tadi di sini ada 50% tambah 50% inert.
Nah, dari kedua kondisi ini kita diminta buat cari energi aktivasinya. Jadi kan di sini ada dua kondisi berbeda. Yang pertama ada ketika 300 Kelvin, yang kedua di 320 Kelvin. Terus di sini diminta itu energi aktivasi kan. Berarti kita bisa cari energi aktivasi lewat persamaan Arrhenius yang perbandingan dua kondisi itu. Sekarang kita masuk dulu buat nyelesain yang PFR. Rumus small balance buat PFR itu kan FA0 dx dv sama dengan min RA. Kemudian kita cari min RA nya berapa. Jadi kan di sini katanya elementary rate law. Karena elementary berarti kita tinggal masukin pangkatnya itu sebagai koefisiennya. Di sini reaktannya cuma satu, yaitu A, dan koefisiennya 1. Jadi rate loss-nya itu min RA sama dengan K kali CA pangkat 1. Nah, kita udah dapet rumus laju reaksinya. Sekarang kita cari rumus konsentrasi terhadap konversi. Ini bisa bikin tabel stoikiometri. Tapi karena yang kita perlu ini sebenarnya cuma CA, jadi kita gak perlu bikin tabel stoikiometri. Jadi bisa langsung aja. CA itu kan rumusnya NA perfect. NA itu NA0 kali 1 min X perfect. Nah, kemudian ini kan fase gas. Berarti V-nya itu belum tentu sama dengan V0. Jadi ini kita perlu ubah pakai hubungan yang V sama dengan V0 kali 1 min epsilon X dikali V0 per P dikali T per T0. Nah, kemudian di soal itu gak dikasih tahu perubahan tekanan sama temperaturnya. Jadi kita bisa bikin asumsi bahwa reaksinya itu terjadi secara isobarik dan isotermal. Dari sini kita bisa dapat bahwa V-nya itu sama dengan V0 kali 1 min epsilon X. Dari sini kita udah bisa ubah V-nya itu jadi V0 kali 1 min epsilon X. Nah, ini kan udah dalam bentuk Na0 per V0. Kita bisa ubah jadi Ca0 1 min X per 1 min epsilon X. Jadi ini rumus CA-nya. Karena ini tuh basisnya udah dalam CA, jadi kita gak perlu pakai tabel stoikiometri. Tapi kalau misalnya kalau di sebelumnya kan tahu min RA sama dengan K kali CA kali CB. Nah, buat nyari CB-nya itu bisa pakai tabel stoikiometri. Sekarang kita udah dapet rumus min RA, tinggal masukin aja CA-nya. Jadi dapat min RA sama dengan K kali CA0 kali 1 min X per 1 min epsilon X. Nah, sekarang min RA-nya tinggal masukin ke sini. Jadi kita punya persamaan FA0 dx dv sama dengan, kita copy aja ini,
Terus buat jadi persamaan diferensial, kita bisa pindahin f0 nya ke sini. Terus ini kan ada CA0 per f0, ini sama aja kayak V kecil 0. Jadi persamaannya kayak gini, K ke V kecil 0 dikali 1 min X per 1 min epsilon X. Ini bisa kita selesaiin persamaannya, tinggal pakai separasi variabel. Jadinya kita pisahin yang ada X nya. Terus di sini yang gak ada X nya juga kita pisahin. Jadinya nah dari sini bisa kita integralin aja. Ini batasnya dari 0 sampai X, yang ini dari 0 sampai V. Ini yang kiri, kalau kalian integralin terus masukin batas-batasnya, bakal jadi kayak gini, 1 plus epsilon ln 1 per 1 min X dikurangi epsilon X. Terus yang kanan bakal jadi KV per V0. Terus ini kan kita mau nyari energi aktivasi lewat laju reaksi. Berarti kita cari nilai K ketika T sekian dan nilai K2 ketika T-nya sekian. Nah, di sini kita nyari nilai K yang pertama dulu. Jadi kita ubah persamaannya jadi K sama dengan V0 per V dikali 1 plus epsilon kali ln 1 per 1 min X min epsilon X. Nah, yang V0 kan kita udah tahu nilainya. Terus V juga kita udah tahu. X sudah tahu, kita tinggal cari nilai epsilon. Epsilon itu kan rumusnya Ya0 dikali delta. Ya0 itu fraksi mol A0. Jadi mol A0 dibagi mol total. Terus di PFR ini katanya dia murni A. Jadi di awal fraksinya itu 1. Terus deltanya itu tinggal ini C per A min B per A min 1. C per A kan 1, B per A itu 1, terus dikurang 1. Oh, ini B nya produk, jadi harus ditambah. Jadi 1 tambah 1 min 1 jadinya 1. Kita dapat epsilonnya itu 1. Sekarang tinggal masukin aja. V0 nya itu 5 desimeter kubik per second. Terus volumenya itu 10 desimeter kubik dikali 1 plus 1 ln 1 per 1 min, tadi konversinya itu 0,8 dikurangi 1 kali 0,8. Ini misalnya ke PFR. Kalian bisa hitung semua ini pakai kalkulator, bakal dapat nilainya itu sama dengan 1,209. Itu ketika T-nya itu sama dengan 300 Kelvin. Ini kita udah dapat satu nilai, Kak.
Nah, kita cari satu nilai K lagi pakai yang CSTR. Di CSTR rumus umumnya kan V sama dengan F0 kali X per minus RA. Di sini F0 bisa diubah jadi V0 kali CA0 kali X per minus RA, kita masukin yang tadi, soalnya reaksinya sama aja. Kita masukin yang ini. Terus ini bisa disederhanain CA0 nya. Terus juga yang penyebut ini bisa dipindah ke atas, jadinya V0 kali X kali 1 min epsilon X per kali 1 min X. Nah, ini kan udah bukan persamaan diferensial. Jadi kita udah bisa langsung masukin nilainya. Oh ya, ini kan yang dicari K. Jadi bisa kita ubah dulu persamaannya. Jadinya K sama dengan V kali 1 min X per V kecil 0 kali X kali 1 min epsilon X. V volumenya udah tahu, terus V kecil 0 nya udah tahu, X nya udah tahu, kita tinggal cari epsilon. Epsilonnya itu ya 0 dikali delta. Nah, ya 0 nya itu fraksi mol A0. Nah, kalau di CSTR ini katanya A0 nya itu kayak gini. Jadi di awal dia 50% A dan 50% I. Jadi fraksi molnya itu yang A 50% atau 0,5, terus totalnya itu 0,5 ini yang A, terus 0,5 ini yang I, dikali deltanya itu sama aja, tadi dapat 1 karena reaksinya sama. Terus ini sama dengan 0,5 kali 1 sama dengan 0,5. Nah, ini tinggal masukin aja ke rumus V. Jadi dari sini kita dapat V sama dengan V0. V0 nya itu sama 5 desimeter kubik per second. 5 desimeter kubik per second. Terus X nya itu sama 0,8 dikali 1 min epsilonnya 0,5 dikali 0,8 per K nya itu, sorry, yang kita carikan K nya, berarti masukin ke sini. K sama dengan volumenya itu 10 desimeter kubik per V kecil 0 nya itu 5 desimeter kubik per second dikali 1 min X nya itu 0,8 per ini X nya 0,8 dikali 1 min epsilonnya 0,5 X nya 0,8. Ini bisa kalian hitung, dapat hasilnya itu 2,8. Ini K CSTR ketika suhunya itu 320 Kelvin. Jadi tadi kita udah punya kondisi pertama ini dan kondisi kedua. Nah, ini misalkan yang PFR kita anggap K1 dan yang CSTR K2, kita bisa masukin ke rumus Arrhenius yang ini, ln K2 per K1 sama dengan E per R kali
1 per T1 min 1 per T2. Ini sebenarnya nentuin K2 K1 nya itu bebas aja. Jadi misalkan mau K2 nya PFR, K1 nya CSTR, ini juga sama aja. Ini tinggal kalian masukin K2 nya itu 2,8 per K1 nya itu 1,209. E nya itu yang kita cari. Terus R nya itu nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Terus T1 nya masukin yang PFR berarti 300 Kelvin, yang CSTR berarti 320 Kelvin. Ini yang dicari E nya. Berarti kan E sama dengan ln 2,8 per 1,209 dikali 8,314 Joule per mol kali Kelvin kali 1 per 300 Kelvin min 1 per 320 Kelvin. Ini kalian hitung aja, hasilnya bakal dapet 39907 33515 Joule per mol. Ini nilai E nya, tapi satuannya masih dalam Joule per mol. Sedangkan yang ditanya di soal itu kalori per mol. Ini tinggal diubah aja. 1 kalori per mol kan sama dengan 4,1868 Joule per mol. Jadi yang 33515 Joule per mol kita ubah jadi ini tinggal kali 1 kalori per mol per 4,1868 Joule per mol. Ini hasilnya itu sekitar 8005 kalori per mol. Ini itu nilai energi aktivasinya. Jadi buat problem 5 strip 7 kayak gitu. Jadi di sini ada dua kondisi, yaitu PFR sama CSTR. Terus dari masing-masing kondisi kita dapetin nilai K-nya atau konstanta reaksinya. Dan ini tuh kan direaksikannya di suhu yang berbeda. Jadi ketika suhunya sekian, K-nya sekian. Setelah dapat dua kondisi, kalian masukin ke Arrhenius buat nyari nilai E-nya. Buat latihan soal yang ini segitu dulu aja. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bisa dipahami.